Sebagai awal informasi nih, boleh mungkin diceritakan secara singkat awal mengikuti tes dari Pak Komar dulu. Kami mengikuti tes ini yang jelas tidak hanya saat ini, bahwa sebelumnya pada tahun 2008 itu kita sudah mengikuti tes dan alhamdulillah kita bisa menunaikan atau bisa ikut menjadi petugas sama dengan sekarang ketua kloter. Kita alhamdulillah dengan berbagai tes yang kita ikuti, kita juga dikersakakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan diloloskan oleh Allah, kita bisa khidmah lagi kepada jamaah haji 2024. Dokter Ati sebagai petugas ini yang pertama atau bagaimana? Ini yang pertama. Tapi kebetulan saya haji di 2018. Jadi memang motivasi untuk ikut ini itu pernah ada kejadian di Musdalifah. Itu karena saya sebagai jamaah ya. Terus di kejadian di Musdalifah itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di situ ternyata kayak semacam doa, kayak semacam doa. Saya membantu tapi tidak bisa. Nah, suatu saat itu saya gini. Saya pengen membantu jamaah itu gitu. Jadi ya sesak, terus saya mau membantu itu enggak bisa karena keterbatasan alat, karena saya kan jamaah pas waktu itu 2018. Nah, di situ motivasi saya itu motivasi saya itu dalam hati itu cuma begini, suatu saat saya bakal bertugas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersua kembali dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya tentunya Laidia Mariati. Pemirsa On Mix Kemenak Tuban yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini kita akan mengusung tema mengenal lebih dekat para petugas haji Kabupaten Tuban tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Tuban akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 13 Mei dan terbagi dalam 4 kloter, yakni kloter penuh 11, 12, 13 dan kloter 14 merupakan gabungan dari Kabupaten Tuban, Kota Batu dan Kota Surabaya. Dan sudah hadir di tengah kita para petugas haji tahun 2024 dari Kabupaten Tuban. Ada Pak Haji Komarudin SAG MA. Begitu. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah, sulit sekali mengundang beliau ini. Terima kasih Pak Komar sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Kemudian beliau tidak sendiri, ada Dokter Ati Anggraini, seorang dokter yang muda, cantik, pintar, berbakat begitu ya. Apa kabar dokter? Baik. Baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sebagai awal informasi nih, boleh mungkin diceritakan secara singkat awal mengikuti tes dari Pak Komar dulu ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami mengikuti tes ini yang jelas tidak hanya saat ini, bahwa sebelumnya pada tahun 2008 itu kita sudah mengikuti tes dan alhamdulillah kita bisa menunaikan atau bisa ikut menjadi petugas sama dengan sekarang ketua kloter. Nah, ini awal yang baik karena apa? Pada tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya itu kita juga alhamdulillah termasuk Wong Bejo. Ini pada waktu itu memang belum banyak dari pegawai Kemenak, sehingga apa? Belum ada yang ikut juga, sehingga kami dihubungi untuk ikut daftar. Ya, tahun 2010 kita ikut, alhamdulillah. Sama ketua kloter. Sama. Nah ini kemudian yang
ini yang entah terakhir atau enggak saya nggak tahu. Semua itu masih adalah panjang. masih panjang, yang nggak tahu. Ini pada tahun 2004 ini kita alhamdulillah dengan berbagai tes yang kita ikuti, kita juga dikersakakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan diloloskan oleh Allah, kita bisa khidmah lagi kepada jamaah haji 2024. Alhamdulillah. Nah ini tidak mudah karena berbagai tes atau ujian kita lalui. Sampai di detik ini itu tidak mudah. Sampai hari ini pun masih beberapa hari atau beberapa minggu ini kita selalu berhikmah untuk jamaah. Ini kita tetap diuji, tidak istilahnya belum berhenti, bahkan mulai pagi sampai siang, sore dan malam ini kita berkhidmah untuk bersama jamaah agar bisa mengantarkan jamaah untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Tentunya sebagai tujuan akhir adalah hajan mabrur. Itu ya Kak Ji ya. Oke. Mungkin dari Dokter Ati mau menambahi? Kalau saya kebetulan dari bagian petugas ya kesehatan terutama untuk pendaftaran awal itu emang ada tes TWKH, tapi sebelumnya itu beda dengan tahun yang kemarin. Kalau kemarin itu seleksinya itu administrasi langsung baru tes. Itu berbeda. Jadi untuk seleksinya itu tes administrasinya itu lebih sulit dari tahun-tahun kemarin gitu. Tadi dari administrasi sudah sulit ya? Iya, dari apa itu namanya TLS-nya, terus persyaratannya lebih banyak kalau yang sekarang. Terus kalau saya pribadi karena dari basicnya dokter ya, itu mensiasati dari yang seleksi ini. Sebelumnya saya udah mengikuti kayak semacam perhimpunan ya, namanya Perdoki. Di situ kita dipandu sebagai ya dokter haji itu seperti apa begitu. Itu jadi ada kayak semacam pelatihannya gitu ya, ada semacam organisasinya. Iya, itu. Terus di Perdoki sendiri yang kemarin yang baru launching untuk yang senam itu juga, nah semacam diajarin kayak semacam itu. Nah itu biasanya ada sosialisasi itu biasanya di bulan Oktober. Nah, di situ baru saya paham, oh dokter haji itu seperti ini. Terus mengikuti seleksinya itu biasanya diadakan di bulan Desember. Selama 2 minggu aja saya yang seleksinya. Pengumuman tanggal 15 Januari, tanggal 30 kita seleksi lagi untuk selanjutnya administrasi dan MCU itu, dan terakhir di 1 Februari kemarin baru ya. Soalnya setelah kita mengikuti BIMTEK begitu ya, baik ketua kloter, pembimbing ataupun kesehatan masih ada BIMTEK lagi di Malang begitu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Yang menjadi perbedaan mungkin dari segi kuantitas tesnya. Terus ada lagi mereka ada organisasinya begitu. Jadi lebih terarah begitu ya. Kemudian yang dipersiapkan tes itu apa saja, dokter? Kalau di kami untuk yang kesehatan itu seputar ya masalah haji. Jadi keseluruhan untuk dari undang-undang, Permenkes, segala macam. Ada yang satu yang bikin saya harus belajar itu bahasa Arab terutama. Bahasa Arab ya. Padahal saya itu bisanya la sama naam. Untuk lainnya itu jadi nanti di situ tuh torek dada ya. Ya aja gitu. Aja. Ya itu tuh kadang sih yang bikin bingung itu ada apa masjid, terus ada itu terminal kayak seperti itu tuh pertanyaannya itu. Berarti kan itu memang satu keseluruhan, menyeluruh ya. Walaupun walaupun kesehatan juga sama begitu ya. Mungkin ada penekanan di lainnya itu ketika mendapatkan BIMTEK itu ya. Kalau dari Pak Komar? Kalau dari Kementerian Agama yang jelas kan, pertama yang kita pelajari adalah terkait regulasi. Setelah regulasi ada manasik haji. Kemudian sekarang itu ada ditambah dalam materi tes itu banyak moderasi beragama. Moderasi haji. Nah inilah moderasi beragama yang terkait dengan perhajian. Nah inilah yang kadang membuat
pusing kita, di mana banyak soal-soal itu menjebak pada kita. Karena di situ ada moderasi dan lain sebagainya, itu adalah yang membuat sulit kita. Jadi pertanyaannya luar biasa, tingkatnya sudah tingkat dewa atau tingkat apa itu, sehingga nggak mungkin dapat 100, nggak mungkin dapat 80 aja, sulitnya bukan main gitu. Saya kebetulan dapat 85. Luar biasa. Kalau dokter kan mempersiapkan sampai ikut bimbingan. Ada organisasinya tadi ya. Bimbingan. Beda dengan kita, mau dibimbing siapa kan gitu. Jadi memang terarahkan mungkin ya di situ. Oke, berarti sudah dijawab ini sama Pak Haji Komar. Jadi setelah tes di kabupaten itu ada tes di Kanwil, kemudian ada bimbingan. Kemudian dari tahun ke tahun, dari tahun pengalaman Pak Haji Komar dari tahun 2008 sebagai ketua kloter sampai sekarang 2024 itu hanya terletak pada moderasi. Gitu perbedaannya ya. di 2004 ini adalah moderasi. Ada moderasinya begitu ya. Kemudian Pak Komar, tugas dari ketua kloter sendiri ini apa Pak Komar? Yaitu mengorganisasi, mengorganisasi, karena di dalam kloter itu kan ada ketua kloter atau tim kloter yang terdiri dari ketua kloter, kemudian ada pembimbingan atau pembimbing ibadah kloter, pembimbing ibadah haji kloter, kemudian ada tenaga atau tim kesehatan haji kloter. Nah ini adalah tugasnya, tidak lain adalah mengantar, secara umum adalah mengantarkan jamaah agar betul-betul bisa dan mampu. Tugas kloter adalah di situ manajemennya, kemudian mengorganisasi. Nah, selain di dalam kloter itu, selain ada tim kloter, yaitu ada ketua kloter, ada PIHK, ada TKHK, juga dibantu dengan adanya karu dan karom. Ini yang ujung tombak kita. Karena apa yang membantu kita, yang mengatur jamaah, yang membantu kloter mengatur jamaah itu tidak lain adalah karu dan karom. Kita harus berbuat baik kepada karu karom agar apa, perjalanan ini betul-betul terlaksana dengan baik. Ini, nah tugasnya tidak lain, ini mulai manajemen kita harus tahu, termasuk nanti akan dijelaskan oleh bagaimana terkait dengan ibadahnya, bagaimana terkait dengan kesehatannya, termasuk akomodasi. Nah ini, walaupun di sana sudah ada tim akomodasi, tapi tetap yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pendistribusian ini kloter bertanggung jawab akan bekerja dengan karu-karu melayani jamaah. Jadi intinya semua kegiatan yang ada di dalam perhajian lapornya adalah kepada ketua kloter, baik itu dari pembimbing ibadah ataupun dari kesehatan. Ditambah lagi ada ketua rombongan dan ketua regu begitu, sebagai kepanjangan tangan dari ketua kloter. Nah, baik, sebelum kita akhiri nih. Oh, belum. Jadi Dokter Ati sebagai petugas ini yang pertama atau bagaimana? Ini yang pertama. Tapi kebetulan saya haji di 2018. Jadi memang motivasi untuk ikut ini itu pernah ada kejadian di Musdalifah. Itu karena saya sebagai jamaah ya. Terus di kejadian di Musdalifah itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di situ ternyata kayak semacam doa, kayak semacam doa. Saya membantu tapi tidak bisa. Nah, suatu saat itu saya gini, saya pengen membantu jamaah itu gitu loh, tapi kan memang saya mungkin bisa diceritakan jamaah itu kenapa? Sesak. Oh, ada jamaah yang sesak. Terus saya mau membantu itu enggak bisa karena keterbatasan alat, karena saya kan jamaah pas waktu itu 2018. Nah, di situ motivasi saya itu motivasi saya itu dalam hati itu cuma begini, suatu saat saya bakal bertugas gitu. Tapi karena saya memang terbentur karena izin ya. Jadi kalau kebetulan kalau cewek itu harus ada izin dari suami gitu. Jadi di tahun 2019 saya belum dapat izin, dan 2024 ini baru dapat izin dari suami untuk ikut jadi petugas haji ini, dan baru tahun ini itu baru daftar. Alhamdulillah
bisa lolos gitu. Jadi motivasinya memang mungkin dari doa di Musdalifah itu. Oh iya. Mungkin sekalian diceritakan persiapan dari sisi kesehatan untuk jamaah ini, mungkin ada himbauan dari Dokter Ati. Jadi untuk mulai yang kemarin ya, saya udah melakukan pembinaan, terutama manasik kesehatan ya. Itu untuk mencegah, jadi tingkat keparahan yang lebih buruk lah. Jadi kita itu bisa cegah. Semisal kalau kita di pesawat karena perjalanan jauh, terutama pada lansia itu kita bisa memotivasi untuk itu pemakaian jaket kayak semacam itu. Terus kalau di sana biasanya kalau di Madinah juga biasanya kita untuk pencegahannya bisa pas waktu arba'in itu kita bisa memotivasi untuk jamaah membawa kurma semacam itu. Jadi istilahnya motivasi edukasi hal sepele yang bisa berakibat lebih parah lah ya. Kayak yang simpel-simpel aja kayak sandal itu juga harus dimasukkan di dalam tas macam itu. Gitu aja sih. Yang simpel-simpel yang berakibat kalau memandang simpel tapi ujung-ujungnya kayaknya hal kecil tapi sebenarnya itu berakibat ke yang besar kalau dilalaikan begitu. Iya benar. Kemudian Pak Haji Komar ini, adakah tips untuk sebagai seorang pemimpin ini memimpin satu kloter 371 orang, adakah tips-tips? Satu, kalau tipsnya yang pertama adalah jaga diri. Jadi istilahnya kalau kita itu operasionalnya kita tinggi, maka jangan lupa minum vitamin. Satu. Jaga diri, sayangi diri sendiri dulu gitu ya. Dari kita sendiri, sayangi. Baru menyayangi tetangga. Baru menyayangi yang lain. Jadi intinya satu terus juga menghimbau bahwa jamaah itu intinya untuk haji itu intinya adalah wukuf Arafah. Kita harus bisa betul-betul memanage diri kita sendiri karena ibadah yang inti itu harus kita laksanakan, maka ibadah yang lain kita harus bisa mengatur sendirilah. Mana apakah perlu ke Masjidil Haram tiap jam, apakah tiap waktu artinya di situ. Demikian juga ketika di Madinah itu kita bisa memanage. Kalau memang di situ harus, maka istirahat, makan. Nah, ini termasuk makan harus apapun yang ada dimakan. Itu dalam minum. Ya, minum yang banyak itu kan ranahnya dengan. Nah, termasuk disinilah perlu adanya semacam koordinasi kloter itu dalam menyampaikan kepada jamaah atur waktu. Kalau memang tidak ada kegiatan lebih baik dipakai untuk istirahat. Kemudian yang juga sangat-sangat perlu lagi itu adalah untuk barang bawaan, simpel-simpel aja yang betul-betul butuh, sehingga tidak merepotkan pada diri kita sendiri. Kalau menurut saya lebih baik bawa sekeping apa itu ATM itu lebih yang ada isinya. Kalau nggak ada isinya ya betul dong. Saya tadi sudah mau ini. Ada tambahan lagi Pak? Terus tipnya adalah ketika nanti jamaah nyampe baik hotel sebelum keluar teliti biar tidak tersesat gitu. Artinya teliti keluar untuk jalannya lewat pintu berapa, masuknya itu lewat pintu berapa, nanti keluarnya pintu berapa dan seterusnya. Demikian juga di Makkah kita harus biar tahu tadi saya masuk pintu misalkan saja Malik Fahad, maka keluarnya juga harus Malik Fahad. Jangan lupa ya, ini termasuk perlu sekali bawa sandal, payung. Kalau perlu katanya Bu Dokter bawa spray. Itu nanti dibekali sih di asrama haji dapat. Berarti ini ya intinya jangan sepelekan diri sendiri. Betul. Dari diri sendiri memang. Harus mungkin dari Dokter Ati mungkin ada tips bagaimana biar jamaah tetap minum tapi nggak sering pipis mungkin. Jangan menunggu haus. Jangan menunggu haus ya untuk jangan menunggu haus. Soalnya gini, kalau kita nunggu haus, otomatis kita minumnya banyak. Jadi kalau begitu minum banyak, otomatis nanti ya yang keluarnya juga banyak. Jadi lebih sering malahan. Tapi kalau kita nunggu haus, nggak nunggu haus,
biasanya di aturan yang seperti yang kemarin ujian-ujian itu biasanya 200 mili 200 mili per jam. Per jam. Ini kata kunci. 200 mili per jam untuk jemaah haji. Jangan tunggu sampai haus karena nanti akan pipis. Begitu ya. Lebih sering malah. Lebih sering gitu. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Cukup ya. Pemirsa, berhasil tidaknya, sukses tidaknya suatu kegiatan tergantung dari koordinasi dari semua komponen, baik dari ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan, ketua rombongan, karu, dan jamaah tentunya. Untuk itu diperlukan sinergi yang apik untuk mewujudkan impian kita, berangkat bersama, berangkat utuh, pulang utuh, sehat dan mabrur. Pemirsa, semua dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah perjumpaan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun Anda berada. Nang Kediri tuku tahu seprapat. Cakep. Yuk persiapkan diri untuk Haji 2024. Oke. Sayur kupat jangan nekoro menawi wonten lepat dalem nyuwun pangapura. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.